Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di video berikutnya yaitu pelajaran IPA Romawi 2, masih sama kelas 5 tema 7. Oke, langsung nomor 1. Peristiwa perubahan benda cair menjadi gas disebut apa? Dari cair ke gas, yaitu menguap. Ya, dari cair ke gas menguap. 2. Peristiwa perubahan wujud pada es kering adalah mengkristal, karena es kering pembuatannya adalah dengan pemadatan karbon dioksida. Karbon dioksida itu kan merupakan gas. Dari gas menjadi padat, makanya dinamakan mengkristal. 3. Benda yang tidak dapat kita lihat namun dapat kita rasakan adalah benda gas. Nah, contoh benda gas yang paling dirasakan tuh kalau itu loh, korek api atau gas tabung LPG yang bocor itu kan kalian nggak bisa lihat, tetapi kalian bisa menciumnya. Nah, itu bisa merasakannya. 4. Proses pembuatan garam merupakan contoh dari peristiwa mengkristal. Pembuatan garam itu kan air laut yang dikeringkan, dibiarkan sampai menjadi kristal kayak gitu, ditampung di penampungan. Nah, itu namanya pengkristalan atau mengkristal. 5. Pekerja bangunan menggunakan water pass. Nah, kalau kalian nggak tahu water pass, nanti kalian bisa cari, dia bentuknya seperti penggaris, tapi di tengah-tengah kayak ada air. Gunanya untuk keseimbangan, jadi keseimbangan rata atau tidak itu dalam memasang batu. Water pass menerapkan sifat benda cair, yaitu titik-titik permukaan selalu datar. Ya, jadi permukaannya selalu datar. 6. Genteng yang masih basah dijemur lama-kelamaan dengan kering dan mengeras karena mengalami peristiwa penguapan. Karena kan pada genteng yang basah itu kan ada airnya. Airnya itu akan menguap sehingga gentengnya akan kering. Jadi disebut penguapan. 7. Margarin akan berubah menjadi cair apabila dipanaskan. 8. Kapur barus bila terpengaruh suhu panas akan titik-titik menyublim. Menyublim itu dari padat menjadi gas. Itu terjadi pada kapur barus. 9. Lilin yang mula-mula padat apabila dibakar akan berubah menjadi cair. 10. Benda gas tidak dapat kita lihat tetapi dapat kita rasakan. 11. Perubahan titik-titik air yang berwujud gas menjadi cair disebut mengembun. Kita ulang, perubahan titik-titik air yang berwujud gas menjadi cair. Jadi gini, ini kan ada air kemudian cair, nanti barangkali takut membingungkan. Jadi pengembunan itu terjadi ketika titik air itu sangat kecil. Jadi dia ada di udara gitu. Ada udara. Titik-titik air itu ada di udara. Tapi wujudnya gas. Tapi itu sebenarnya air, tapi wujudnya gas. Contoh peristiwa malam hari. Itu kan dingin. Nah, itu ada titik-titik air. Kemudian pas pagi hari dia berubah menjadi cair. Maka disebut mengembun. 12. Ban sepeda yang semula kempes lalu dipompa akan menjadi keras. Perubahan ban sepeda dari kempes menjadi keras setelah dipompa membuktikan udara memiliki sifat menekan atau mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Karena sifat gas salah satu cirinya adalah dia menekan segala arah. Jadi ketika dimasukkan, dipompa ke dalam roda ban dalam, itu ketika dimasukkan anginnya itu dia akan menekan ke segala arah, maka bannya itu kan dia lama-lama keras. 13. Penyubliman merupakan kebalikan dari proses. Jadi setiap perubahan wujud ada lawannya. Contoh mencair lawannya memadat. Kalau menyublim lawannya mengkristal. Jadi kalau penyubliman lawannya pengkristalan. Kayak gitu ya. Jangan lupa pengkristalan. Contohnya terjadi pada peristiwa salju. Itu kan dari gas menjadi padat. 14. Benda gas dapat berubah wujud menjadi cair karena pengaruh suhu. Suhunya kalau
benda gas dapat berubah wujud menjadi cair karena pengaruh suhu. Ya. 15. Ketika kamu mengembuskan nafas pada kaca, maka akan terjadi pengembunan. Maka dari itu, yang kita hembuskan nafas kita itu mengandung air. Dari gas itu ada air di situ. Titik-titik air ketika menabrak kaca, maka terjadilah pengembunan, ada titik air di kaca. Nomor 16. Wujud benda yang dapat dirasakan tapi tidak dapat dilihat adalah benda gas. 17. Lilin meleleh karena dipanaskan. Merupakan contoh proses mencair. Karena benda yang dipanaskan dari benda padat ke cair namanya mencair. 18. Contoh benda padat yang dapat berubah menjadi gas adalah kapur barus. Ini sering diulang-ulang nih. 19. Saat kita minum es dalam gelas, akan terlihat titik-titik air di permukaan luar gelas. Hal itu merupakan contoh terjadinya mengembun. Jadi kalau kalian minum es teh, minum es apapun itu di gelas, kemudian di luar gelasnya itu ada titik-titik air, maka itu disebut mengembun. Minyak goreng adalah benda cair. Oke, itu sekian dari Pak Guru untuk pembahasan mata pelajaran IPA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.